Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan. Kali ini kita berjumpa pada pertemuan ke-7 atau sesi ke-7 pada mata kuliah pemasaran jasa. Adapun pada sesi ke-7 ini kita akan membahas modul 7 berkenaan dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan produktivitas. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan kualitas jasa. Konsep kualitas jasa antara lain konsep kualitas jasa pertama kali diperkenalkan oleh John Rawls, yaitu Perceived Service Quality, yang berperan penting dalam memberikan dasar bagi sebagian besar penelitian mengenai kualitas jasa. Kitono tahun 2014 menjelaskan kualitas jasa menyangkut beberapa hal seperti sulit diukur, sulit distandarkan, bersifat subjektif, ditunjukkan konsumen, sulit dikomunikasikan, pemulihan jasa sulit dilakukan. Kualitas jasa adalah terpenuhinya harapan konsumen dari kinerja jasa yang dirasakan. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, para Suraman dan Stefan dan kawan-kawan 2013 mengumumkan model SERVQUAL untuk mengukur kualitas jasa dengan menggunakan 5 dimensi kualitas, yaitu yang pertama symbol, yang kedua reliability, yang ketiga responsiveness, yang keempat assurance, dan yang kelima empathy. Jadi terdapat 5 tunjangan yang menyebabkan adanya perbedaan persepsi mengenai kualitas jasa, yaitu gap persepsi manajemen, yaitu adanya perbedaan antara penilaian pelayanan menurut pengguna jasa dan persepsi manajemen mengenai harapan pengguna jasa. Yang kedua, gap sertifikasi kualitas, yaitu kesenjangan antara persepsi manajemen mengenai harapan dan sertifikasi kualitas jasa dari konsumen. Yang ketiga, gap penyampaian pelayanan, kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyerahan jasa. Yang keempat, gap komunikasi pemasaran, kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Yang selanjutnya, yang kelima, ada gap dalam pelayanan yang dirasakan, perbedaan persepsi antara jasa yang dirasakan dan yang diharapkan oleh pelanggan. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, terkait dengan hal tersebut juga Kitono tahun 2014 mengaplikasikan model ESG pada bisnis online dengan menggunakan 7 dimensi, yaitu efisiensi, reliabilitas, fulfillment, privasi, daya tanggap, kompensasi, dan kontak. Jadi terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapat feedback dari pelanggan, yaitu total market, annual, dan transaksional survei. Nah, komponen sistem informasi kualitas jasa terdiri dari pertama laporan hasil analisis komplain pelanggan, yang kedua survei penjual, yang ketiga wawancara kelompok pelanggan. Kemudian ada history shopping, kemudian ada survei karyawan, yang terakhir ada survei kualitas pasar. Nah, terkait dengan produktivitas pada sektor jasa, terkait dengan produktivitas didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan jasa mempergunakan input untuk menawarkan jasa dengan kualitas sesuai dengan harapan konsumen. Nah, rumusan produktivitas dapat dijelaskan menggunakan formula berikut. Ada produktivitas jasa, kualitas dan kualitas output dibagi kuantitas dan kualitas input. Kuantitas dan kualitas output dibagi kuantitas dan kualitas input. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, menurut Kristina 12 dimensi
Pembentuk kuantitas dan kualitas dari jasa mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan produk berbudi. Esensi dari produktivitas dapat dijelaskan pada tabel berikut. Ada kuantitas jasa, ada input tenaga kerja, ada input modal. Dimensi kualitas dari produktivitas jasa dijelaskan pada tabel di bawah ini. Ya, seperti ini tabelnya, rekan mahasiswa bisa lihat sendiri nanti ada bahan Nah, ada beberapa masalah dalam pengukuran produktivitas jasa. Yang pertama terkait dengan bagaimana mengukur kuantitas dan input dan output dari input dan output. Yang kedua, bagaimana kualitas dari input dan output diukur. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antar faktor input dan input yang berbeda dapat dioperasionalkan. Selanjutnya, berdasarkan teori yang dikemukakan para Suraman 2009, konsumen menilai kualitas jasa melalui 5 komponen berikut. Yang pertama ada kehandalan, yang kedua cepat tanggap, yang ketiga kepastian, yang keempat empati, dan yang kelima berwujud. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, ada peningkatan produktivitas sektor jasa. Ini menurut Stefan, Mary, dan Daun 2013 ada 2 pendekatan yang dapat digunakan perusahaan, yaitu generate productivity, improvement strategies, dan customer driven approach to improve productivity. Peningkatan produktivitas harus tetap memberikan dampak positif terhadap customer experience. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, mendorong karyawan yang berada di garis depan untuk melakukan berbagai usaha meningkatkan produktivitas. Yang kedua, merubah suasana backstage yang berdampak pada penilaian konsumen. Dan yang ketiga, menerapkan strategi pengurangan biaya. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, pada sesi kedua ini kita akan membahas 2 modul ke-7 dan modul ke-8. Baik, pada modul ke-8 ini kita akan membahas terkait dengan mengatasi komplain dan pemulihan jasa. Nah, untuk mengatasi komplain, kita akan membahas pertama terkait dampak kegagalan pelayanan. Dampak kegagalan pelayanan ini pertama, komplain dapat terkait dengan beberapa hal, yaitu orang atau karyawan, elemen produk jasa, harga, produktivitas, dan kualitas. Selanjutnya, terkait dengan komplain yang menyebabkan kegagalan jasa membuat konsumen merasa tidak puas. Nah, dari komplain itu sendiri, karena menerima komplain konsumen merupakan peluang bukan ancaman. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, menurut PISER 2003 ada 6 ketentuan utama yang harus diperhatikan untuk menangani komplain konsumen. Yang pertama, dengarkan. Selanjutnya, selidiki. Selanjutnya, pemecahan masalah dan tindak lanjut. Baru kemudian dilakukan jalankan prosedur. Baik, mahasiswa yang kami banggakan, ada perilaku komplain konsumen. Nah, komplain terjadi karena ketidakpuasan pelanggan. Tidak semua pelanggan yang merasa kecewa akan melakukan komplain. Dan ada beberapa respon yang dilakukan pelanggan, yaitu doing nothing. Yang kedua, stop buying. Dan yang ketiga, do complain. Yang keempat, break out through media. Dan beberapa ahli menyatakan ada beberapa faktor yang menjadi penentu seseorang konsumen akan melakukan komplain atau tidak. Itu pertama, tingkat kepentingan konsumsi produk atau jasa seperti harga. Kedua, sejauh mana pengalaman dan pengetahuan yang dilakukan terkait pembelian sebelumnya. Yang ketiga, tingkat kesulitan untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Dan yang keempat, peluang keberhasilan dalam melakukan komplain. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan,
komplain pelanggan itu sendiri, kita akan membahas terkait dengan penyedia jasa harus dapat mendorong konsumen untuk menyampaikan komplain seperti halaman website untuk komplain, media sosial, saluran telepon gratis, counter layanan konsumen, pendekatan pengajuan, dan menawarkan penggantian serta mengembalikan uang jika tidak puas. Selanjutnya, menurut Tono 2014, ada 5 aspek yang perlu dicermati agar komplain bisa dirubah menjadi peluang. Itu yang pertama, memudahkan pelanggan untuk menyampaikan komplain. Yang kedua, mengatasi faktor penyebab terjadinya komplain. Dan yang ketiga, menangani komplain secara efektif. Yang keempat, dengarkan dengan bersama dan jangan menyela terutama pada saat pelanggan masih menjadi hidup. Yang kelima, menanyakan kepada pelanggan bagaimana solusi yang mereka harapkan. Yang keenam, mengetahui kesalahan dan meminta maaf kepada pelanggan. Yang ketujuh, bila masalah telah berhasil diselesaikan, maka pelanggan perlu diyakinkan sekali lagi mengenai kualitas produk jasa. Membagikan yang terakhir, membagikan pengalaman mengenai sukses menangani komplain. Dan baik rekan mahasiswa, ini yang hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian terkait dengan pemulihan jasa. Nah, terkait dengan dampak dan kegagalan pelayanan dalam pemulihan, menurut Gatham dan kawan-kawan tahun 2013 menjelaskan kegagalan jasa adalah kinerja jasa yang berada di bawah harapan konsumen, membuat konsumen tidak puas. Pemulihan jasa merupakan tindakan yang dilakukan penyedia jasa untuk merespon kegagalan pelayanan. Ada beberapa tindakan yang dilakukan konsumen yang penting, yaitu pertama, komplain kepada penyedia jasa. Yang kedua, menyebarluaskan berita negatif dari mulut ke mulut. Yang ketiga, menggunakan pihak ketiga, antara lain misal LSM, pengacara, yayasan lembaga konsumen Indonesia. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, terkait dengan strategi pemulihan pelayanan yang kami dan kawan-kawan, menurut mereka strategi pemulihan jasa dapat dilakukan penyedia jasa dari dua sisi berbeda, yaitu perbaikan dari sisi konsumen dan mengatasi masalah. Tipe yang pertama, fix the customer. Antara lain, pertama, merespons secara cepat. Yang kedua, melakukan komunikasi dengan cepat. Yang ketiga, memperlakukan konsumen secara adil. Yang keempat, meningkatkan hubungan dengan konsumen. Kemudian ada tipe kedua, fix the problem. Yang pertama, mendorong dan menelusuri komplain. Yang kedua, belajar dan dari pengalaman pemulihan jasa. Yang ketiga, belajar dari konsumen yang meninggalkan penyedia jasa. Yang keempat, menghindari terjadinya kegagalan jasa. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini, sesi ke-7, kita memiliki tugas 3 dan juga seperti biasa diskusi di sesi 7 juga harus diselesaikan. Semoga rekan-rekan mahasiswa dapat mengerjakan atau melakukan pembelajaran ini dengan baik dan lancar. Ya, lalu semangat belajar, sukses bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.